Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Marista Berliana. Di sini saya bersama 3 rekan saya yaitu Lepi Setiawan, Anissa Putri Pujawati, dan Elsa Fajira. Kami dari kelompok 8 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin Magister Pendidikan dan Ibu Dian Eka Amrina Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sistem pendidikan di negara Timur Tengah. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama, sejarah dan sistem pendidikan di negara Mesir. Yang kedua, sejarah dan sistem pendidikan di negara Iran. Dan yang terakhir yaitu sejarah dan sistem pendidikan di negara Turki. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mari menyaksikan teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan di Mesir. Pendidikan di Mesir ditandai dengan kedatangan Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Ia merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir, yang menyebabkan bangkitnya kesadaran dan akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Kehadiran Napoleon Bonaparte di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Hal ini yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan, meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Upaya pembaruan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Adapun tokoh-tokoh pembaruan pendidikan di Mesir yaitu yang pertama Muhammad Ali Pasha. Beliau adalah seorang keturunan Turki, lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765 Masehi, meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Karena kecakapannya, beliau dipercaya oleh Gubernur Utsmani dan kemudian masuk dinas militer dan berhasil menjadi perwira. Yang kedua yaitu Al-Tahtawi. Karena kepintarannya, ia diutus oleh Muhammad Ali ke Paris guna mendalami bahasa asing dan mempertajam wawasan keagamaan dan kajian teks-teks modern. Yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849. Ayahnya berasal dari Turki sedangkan ibunya keturunan Arab. Abduh adalah seorang murid Afghani. Beliau sangat terkenal khususnya dalam bidang pemikiran rasional sehingga digelar New Mu'tazilah. Namun demikian beliau tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan, bahkan setelah menamatkan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877, beliau mengajar di berbagai tempat termasuk di alma maternya sendiri. Yang keempat yaitu Rashid Rida. Rida adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Halamun, Lebanon. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia bergelar Al-Sayyid di depan namanya. Yang kelima yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Afghani terkenal sebagai mubalik, kondang, dan suka berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya untuk membangkitkan semangat umat Islam untuk bangkit melawan penjajahan berat secara bersatu. Yang keenam yaitu Al-Mubarak. Beliau lahir di Bambal, sebuah desa di delta Sungai Nil pada tahun 1823 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 1893 Masehi. Beliau dipandang sebagai pelopor pendidikan modern di Mesir karena mampu memandukan antara pendidikan yang berdasarkan Islam dengan pendidikan Barat yang diperolehnya ketika belajar di Prancis. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Taha Hussein. Ia lahir di Magagah, Mesir pada tahun 1889 Masehi dan wafat pada tahun 1973 Masehi. Sejak umur 6 tahun, beliau menderita penyakit optalmia yang menyebabkan kebutaan sepanjang hidupnya. Namun demikian tidak terhalang menuntut ilmu pengetahuan. Beliau sangat berhasil dalam bidang pendidikan. Terbukti setelah
di Al-Azhar, kemudian ke Prancis untuk memperdalam ilmu pengetahuan, dan sebaliknya di Mesir beliau diangkat menjadi penjabat penting dalam pemerintahan, khususnya dalam urusan pemerintahan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan di Mesir. Menyiapkan dan mengembangkan warga Mesir dengan cara yang akan membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang berubah modern untuk menghadapi tantangan terbarukan. Selain memungkinkan mereka untuk memahami dimensi religius, nasional, dan budaya, dari identitas mereka memberikan masyarakat dengan warga negara yang telah menguasai keterampilan ilmiah dasar, dengan menekankan khusus pada keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu-ilmu masa depan, atau sains, matematika, dan bahasa. Sistem pendidikan di Mesir terbagi menjadi dua, yaitu sistem pendidikan kebangsaan dan sistem pendidikan Al-Azhar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan negara Iran. Revolusi Islam Iran telah memberikan karunia, berkah dan keberhasilan yang begitu besar bagi rakyat Iran. Revolusi ini telah menghadiahkan nilai-nilai luhur seperti tuntutan kemerdekaan, kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemandirian. Nilai-nilai inilah yang mendorong rakyat Iran yang terus berjuang untuk memutuskan ketergantungan di bidang ekonomi, politik, dan budaya asing, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan kemajuan iptek. Revolusi yang terjadi pada tahun 1979 tidak hanya dalam aspek pemerintahan, tetapi juga dalam bidang pendidikan, yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Setelah revolusi, sekolah-sekolah swasta dinasionalisasi, semua siswa dipisahkan menurut jenis kelamin, buku pelajaran yang mencerminkan ajaran Islam dicetak. Banyak perguruan tinggi yang tutup dan dibuka kembali secara berangsur-angsur mulai pada tahun 1982 sampai 1983 dengan menggunakan kurikulum yang Islami atau Islamisasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tujuan sarana pendidikan di negara Iran. Tujuan dan sarana pendidikan dirumuskan dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan laporan Dewan Tertinggi Perubahan Dasar Pendidikan yang ditunjuk oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran. Sumber-sumber ini menggariskan bahwa pembangunan nasional adalah sasaran utama pendidikan. Pendidikan harus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, mewujudkan integrasi sosial, moral, dan spiritual, dengan menekankan utama dalam memperkuat dan mendorong keimanan terhadap Islam. Baiklah, yang selanjutnya, sistem pendidikan di negara Iran. Masalah utama yang selama ini dan sampai sekarang dihadapi pendidikan Iran adalah bagaimana merekonsiliasikan antara nilai-nilai tradisional dan pengembangan masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah revolusi pada tahun 1979, Republik Islam Iran menitik beratkan perhatian pada pendidikan moral individu dan masyarakat. Pengembangan bagi sekolah-sekolah harus didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tekanan utama pada dorongan dan penguatan keimanan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menghubungkan pendidikan dengan pekerjaan yang akan mereka jalani setelah selesai sekolah. Baiklah, yang selanjutnya sejarah pendidikan di negara Turki. Meninjau perkembangan pendidikan Islam di Turki tidak lepas dari pengaruh budaya, pengaruh sosial, dan juga pengaruh politiknya. Kebudayaan di Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan dari Persia, Bizantium Romawi, dan juga kebudayaan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Masalah organisasi, pemerintahan, dan juga prinsip kemiliteran mereka dapat dari kebudayaan Bizantium Romawi. Sedangkan dari bangsa Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan juga pengetahuan. Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan di bidang politik dan kemiliteran, sedangkan dalam pendidikan tidak terlalu menonjol, kecuali dalam bidang arsitektur, pendidikan lebih dikonsentrasikan pada pelatihan militer. Oke, yang selanjutnya sistem pendidikan di negara Turki. Sistem pendidikan di negara Turki tidak terlalu berbeda dengan sistem pendidikan di negara Indonesia. Sistem pendidikan di negara Turki terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal. Pada pendidikan formal, terdapat jenjang seperti pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah atau kejuruan, dan juga pendidikan tinggi. Sedangkan pada pendidikan non-formal, merupakan pendidikan yang mencakup semua kegiatan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar sekolah. Baik,
Sebagai kesimpulan, sejarah pendidikan di negara Mesir ditandai dengan kedatangan Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Dan untuk negara Iran diawali dengan awal revolusi Islam, di mana pada masa ini pemerintahan Iran merancangkan program perang melawan buta huruf. Nah, dan yang terakhir untuk kerajaan Turki diawali pada saat Sultan Mahmud II mengadakan pembaharuan dalam bidang pemerintahan, militer, hukum, dan termasuk dalam bidang pendidikan pada tahun 1785 hingga 1839 Masehi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan dan kelompok kami jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Semoga dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.